Halo, Shalom. Perkenalkan, saya Sinta Sina, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan memateri dari mata kuliah pengantar teknik informatika, yaitu jaringan komputer. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, jenis-jenis. Yang ketiga, topologi. Yang keempat, perangkat dalam jaringan komputer. Yang kelima, manfaat. Yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Kemudian yang kedua, ini jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Kemudian berikutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN dalam jaringan IP. Router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Kemudian di sini ada PAN atau Person Area Network. Jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. Kemudian ada CAN atau Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Kemudian sini ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer berperan sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan komputer. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tiga dasar berikut. Yang pertama, bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung pada perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Kemudian yang kedua ada ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua atau tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ini ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Kemudian ada skala atau bintang. Jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hubungan jaringan, switch, atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hubungan dengan Unisled, Twisted Pair atau UTP, Ethernet dibandingkan dengan topologi bus. Jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan dan bukan seluruh LAN. Terus yang berikutnya ada tree atau pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat yang terhubung langsung ke bus pohon dan setiap
berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini memiliki luasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Kemudian ada mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep loop, tidak seperti topologi sebelumnya. Pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Kemudian di sini ada perangkat dalam jaringan komputer. Ada beberapa perangkat yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Berikut adalah jenis perangkat untuk membuat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server berperan sebagai media penyimpanan data dan mengolah jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan komputer lain. Kemudian berikutnya ada kabel jaringan. Untuk menghubungkan selain dengan server atau perangkat lainnya, diperlukan adanya kabel jaringan. Ada beberapa jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti koaksial, fiber optik, dan juga twisted pair. Kemudian hub dan switch. Hub dan switch adalah dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Berikutnya ada network interface card atau NIC. Network interface card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. NIC memiliki berbagai variasi yang dibedakan berdasarkan kecepatannya. Berikutnya ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel LAN dengan jaringan kabel atau WAN dan mengolah lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Berikutnya ada modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian ada repeater repeater ini adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan di kabel. Jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang oleh objek, maka penggunaan repeater seringkali diperlukan untuk memperkuat sinyalnya. Yang berikutnya ada wireless card. Wireless card ini adalah sebuah perangkat untuk menenangkan sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan kabel. Sebagian besar laptop generasi sekarang sudah memiliki jaringan kabel dari pabrik, tapi sebagian besar komputer atau desktop mewajibkan pengguna untuk menambahkan jaringan kabel sendiri. Kemudian ada manfaat dari jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai manfaat yang dapat menguntungkan penggunanya. Beberapa manfaat paling penting dari jaringan komputer yang pertama, berbagi sumber daya. Manfaat utama jaringan komputer adalah pengguna dapat menyebar beban pekerjaan dan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Dalam skenario ini, jaringan komputer dapat membantu penggunanya dalam beberapa hal. Yang pertama, data sharing. Jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat untuk saling berbagi data, seperti dokumen, video, aplikasi, dan sebagainya tanpa perlu menyalin secara manual menggunakan flash drive atau hard drive. Kemudian ada hardware sharing. Saat sebuah perangkat terhubung ke dalam jaringan komputer, maka seluruh pengguna jaringan tersebut dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah printer yang terhubung ke jaringan dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Kemudian ada data backup. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan untuk mencarangkan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Manfaat jaringan komputer ini bermanfaat untuk mengamankan data dari kerusakan atau hal yang tidak terduga. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya koneksi internet, saat ini kita sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, memungkinkan akses data secara remote. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash drive atau hard disk. Selama sebuah jaringan komputer terhubung ke internet, maka selalu ada cara untuk dapat mengaksesnya dari mana saja. Metode penyimpanan data seperti cloud hosting atau remote desktop dapat digunakan untuk mengakses file penting saat berada jauh dari kantor atau rumah. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Jaringan komputer juga bermanfaat untuk meningkatkan data dari kerusakan atau pencurian. Penyimpanan data pada sebuah jaringan server dengan sistem cadangan otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi perusahaan atau perseorangan. Adanya sistem manajemen database seperti SQL, MongoDB, dan MySQL juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sebuah jaringan.
komputer dalam mengamankan dan mengatur data. Kemudian yang kelima, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan seperti YouTube, Netflix, Facebook, dan TikTok tidak akan pernah terjadi. Selain itu, jaringan komputer juga berperan besar dalam perkembangan komunitas game online yang ada saat ini. Yang keenam, kesimpulan. Jaringan komputer merupakan dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dalam sebuah jaringan yang mana mereka mempunyai kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media komunikasi. Jaringan komputer dibentuk oleh perangkat-perangkat keras seperti hardware maupun perangkat lunak atau software. Di samping itu juga diperlukan aturan main yakni protokol, arsitektur jaringan, serta pengaturan jaringan yaitu topologi. Jaringan komputer berkembang secara bertahap hingga menjadi seperti sekarang ini. Jaringan komputer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan luasannya yaitu LAN, MAN, dan WAN. Berdasarkan kecepatan transmisi datanya yakni low speed network, medium speed network, high speed networks, serta super high speed network. Sekian dan terima kasih.